Shalom adik-adik, apa kabarnya nih? Pasti baik-baik aja kan? Kembali lagi bersama Kak Billy di Rocky Online minggu ini. Nah adik-adik, siapa yang udah gak sabar buat memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama? Nah selain itu kita juga bakal mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat yang baru buat kami tiap harinya Tuhan. Sebentar kami mau memuji dan menyembah Engkau yang siapkan hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, siapa yang gak tahu lagu ini? Coba, pasti gak ada kan? Nah, kami yakin kalian pasti tahu lagu ini, maka dari itu yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyi sama-sama dengan penuh semangat. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita tahu betapa besarnya kuasa Tuhan di dalam hidup kita. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And I will sing, how great. How great is our God. Name above all names, you are worthy of our praise. My heart will sing, how great is our God. Name above all names, you are worthy of our praise. My heart will sing, how great is our God. Our God,
Sing with me, how great is our God. And I will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And I will sing, how great is our God. Terima kasih Tuhan untuk segala kebesaran kuasa-Mu di dalam hidup kami, segala berkat yang luar biasa yang Kau berikan di dalam hidup kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Engkau yang siapkan hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik Rocky, kakak punya pantun buat adik-adik Rocky. Bantu mama, gak mau bantu mama udah sering. Oh ini, ngerujak pakai jambu air, jangan lupa membawa ember. Tidak terasa tahun hampir berakhir. Selamat datang bulan Oktober. Nah, halo adik-adik. Shalom. Apa kabarnya adik-adik Rocky yang ada di Rocky Online hari ini? Pasti semuanya sehat dan luar biasa dalam perlindungan Tuhan. Amin. Gak kerasa adik-adiknya kita udah sampai di bulan Oktober seperti yang kakak bilang tadi. Dan sisa Oktober, November, Desember. Bentar lagi juga Natal dan tahunnya ganti. Iya ya. Nah adik-adik, bulan ini kita masuk ke petualangan Superbook tentang seorang nabi. Nabinya dari perjanjian lama. Huruf depannya Y dan huruf belakangnya A. Ada yang bisa tebak namanya? Yeremia, hampir benar sedikit lagi. Namanya Yesaya, benar sekali adik-adik, Nabi Yesaya. Tahukah adik-adik, Nabi Yesaya ini arti namanya Yesaya itu Tuhan adalah keselamatan. Dan kalau adik-adik tahu ya, Nabi Yesaya itu adalah seorang nabi yang sangat inisiatif. Dia punya inisiatif yang mengagumkan. Gitu adik-adik, Yesaya dengan setia melayani bangsanya selama pemerintahan 4 raja loh adik-adik. Keren ya Nabi Yesaya. Nah, nih adik-adik boleh sedikit lihat cuplikan tentang Nabi Yesaya. Children, be careful. Where are your parents? You should be in your home. We're visiting, traveling from out of town. King Hezekiah ordered all the city gates closed and everyone into their homes for safety. Come, I am Isaiah. You will stay with me. I'm Joy. This is Chris and Gizmo. You should have trusted my Gizmo gut. I told them something bad was happening. Yes, our enemies, the Assyrians, have been conquering all the land around us. They just overtook Lachish and plan to come after us here in Jerusalem. The king of Assyria, his name is King Sennacherib, is encamped on the plain beyond our city walls. They could attack us at any time. I have been warning the people of Judah this could happen. How did you know? God has given me many warnings for the people and kings of Israel for decades. God speaks directly to you? And through me. A long time ago, God anointed me to speak on his behalf. The whole earth is full of his glory. Woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts.
Behold, this has touched your lips. Your iniquity is taken away, and your sin purged. Whom shall I send? And who will go for us? Here I am. Send me. And God went on to say to me about all of Israel, make the heart of this people dull, and their ears heavy, and shut their eyes, lest they see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and return and be healed. Then I said, Lord, how long? And he answered, until the cities are laid waste. He wanted me to warn his people to repent of their sins, and he'd welcome them back, or else they would face utter destruction at the hands of their enemies. Wow. Nah, oke deh, adik-adik sudah lihat ya Nabi Yesaya tadi ya. Dia keren banget. Dia meresponi panggilan Tuhan adik-adik. Dia berinisiatif waktu Tuhan tanya, siapakah yang mau aku utus? Dia menawarkan dirinya, ini aku, utuslah aku. Tuh. Nah, adik-adik, Nabi Yesaya bersedia diutus oleh Tuhan ya, di tengah bangsanya yang saat itu tidak percaya. Dia mau adik-adik melakukan seperti yang kakak bilang tadi, dia berinisiatif untuk menjadi perantara Tuhan bagi bangsa Israel saat itu. Seperti sumber kebenaran kita hari ini, yuk sama-sama kita lihat. 1, 2, 3. Tuhan mencari orang untuk diutus. Benar sekali adik-adik, seperti Yesaya tadi, di tengah bangsa Israel Tuhan itu mencari orang yang mau diutus. Siapa yang mau diutus di sini? Coba angkat tangannya. Wah, luar biasa ya, semua pada mau diutus. Nah, seperti di super kebenaran kita tuh adik-adik, Tuhan mencari orang untuk diutus. Untuk apa ya? Tuhan itu mencari orang-orang diutus untuk memberitakan tentang Tuhan. Seperti yang sudah kita pelajari nih berbulan-bulan, menjadi agennya Tuhan, menjadi perwakilannya Tuhan untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus dan menyampaikan Injil kepada orang-orang. Tuh, itu tugas kita menjadi utusan Tuhan. Tapi ada loh adik-adik yang gak mau diutus. Kenapa ya kira-kira ya? Coba adik-adik tulis kenapa pada gak mau disuruh sama Tuhan, diutus oleh Tuhan. Dan adik-adik tahu yang diutus itu bukan hanya pendeta saja adik-adik, tapi setiap kita adik-adik, meskipun adik-adik masih kecil, Kak aku masih kecil, aku masih muda, adik-adik juga diutus oleh Tuhan loh untuk menjadi membawa berita tentang Tuhan, mengabarkan Injil tentang Tuhan, menyampaikan kabar baik kepada orang melalui hidup adik-adik. Untuk menyampaikan pesan kasih, rahmat dan pengampunan Tuhan ya bagi teman-teman adik-adik di sekeliling adik-adik. Nah, adik-adik, kita lihat dulu yuk super ayat kita hari ini dari Yesaya 6 ayat 8. 1, 2, 3. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Sekali lagi yuk adik-adik, Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Wow, adik-adik tahu ini kata maka sahutku itu adalah jawaban Yesaya saat itu. Keren banget ya, dia mau meresponi panggilan Tuhan, dia berinisiatif untuk, udah Tuhan, ini aku, utuslah aku. Adik-adik boleh ganti kata akunya dengan nama adik-adik. Kakak mau ganti, ini Tirsa, utuslah Tirsa waktu Tuhan panggil. Siapa yang mau aku utus, siapa yang mau pergi untuk aku, kata Tuhan. Terus kakak jawab, ini Tirsa, utuslah Tirsa. Adik-adik juga boleh ganti jawaban yang disebutkan oleh saya dengan nama adik-adik masing-masing. Adik-adik, sampai saat ini Tuhan masih cari loh, siapa ya yang mau aku utus. Firman ini masih berlaku sampai sekarang. Siapa yang mau pergi untuk aku, siapa ya? Wah, adik-adik di rumah sepertinya pada mau ya jadi utusan Tuhan. Sama seperti kakak juga mau jadi utusan Tuhan. Untuk apa sih kak? Nih kakak kasih contoh ya. Misalnya kita diutus
Kita bisa lakukan hal sederhana untuk teman kita yang sedang sedih hatinya, sedang berduka, merasa gagal. Kayak contohnya nih, balok-balok ini. Ini anggaplah teman kalian ya. Ada saatnya waktu mereka sedang sedih, mereka tuh seperti dirobohkan nih. Ops, sampai jatuh ke bawah, dirobohkan seperti ini perasaannya. Nah, tugas adik-adik adalah membantu memberi semangat kepada teman-teman adik-adik. Nah, waktu adik-adik menjadi utusan Tuhan, menyampaikan kasih Tuhan, memberi semangat buat teman adik-adik tersebut, adik-adik sama dengan sedang membantu mereka membangun diri mereka kembali. Nih, membangun balok-balok tadi yang lepas ini, membangun diri mereka kembali. Nah, seperti itu adik-adik, saat kita melaksanakan misi dari Tuhan, menjadi utusan Tuhan, kita tuh sama dengan untuk orang yang sedang bersedih, kita sama dengan membangun kembali diri teman kita atau mungkin keluarga kita yang sedang sedih. Terus contoh berikutnya lagi nih. Pernah lihat gambar ini? Gambar pelampung ya, tahu kan adik-adik ini dipakai untuk apa? Oke, untuk kalau misalnya kita biar selamat ya berada di air, kita pakai pelampung supaya tidak tenggelam. Nah, artinya kita menjadi harapan, membawa harapan buat orang-orang sekitar adik-adik. Mungkin ada orang yang putus asa, yang perlu mendengar tentang Tuhan, bahwa Tuhan tuh mengasihinya. Nah, adik-adik bisa menyampaikan kabar baik di situ, kasih tahu ke teman adik-adik bahwa Tuhan mengasihi adik-adik. Waktu adik-adik menyampaikan itu, sama dengan adik-adik sedang memberikan pelampung buat teman adik-adik. Pelampung tersebut jadi pengharapan buat dia. Nah, siapa yang mau dipakai Tuhan untuk teman-temannya yang sedang putus asa dan merasa gagal? Oke, yang mau katakan sama-sama kakak, ini aku, utuslah aku. Oke, contohnya apa lagi nih kak? Bisa ngapain lagi ya? Nah, contoh yang ketiga ini coba kita lihat di Kisah Para Rasul 26 ayat 18. Tuhan mencari orang-orang yang bersedia dan tidak hanya berbicara, tetapi juga hidup menurut kebenaran firman-Nya. Yesus memanggil kita untuk menjadi terang dalam kegelapan, yaitu dengan hidup seperti yang Dia lakukan dan menjadi teladan bagi orang lain. Jadi adik-adik yang melakukan firman Tuhan, yang hidupnya sungguh-sungguh mempraktekkan kebenaran firman Tuhan, hidup adik-adik itu seperti senter di tengah kegelapan. Bener banget adik-adik. Kebayang ya kalau misalnya kita ada di tempat yang gelap, tempat yang nggak bisa kelihatan apa-apa, pasti adik-adik nyarinya senter, tentu nyari lampu. Begitupun juga hidup adik-adik yang selalu mau melakukan kebenaran firman Tuhan adik-adik. Hidup adik-adik itu seperti senter, seperti lampu, menerangi kehidupan orang-orang di sekeliling adik-adik. Nah, itu dia contoh-contohnya bagaimana kita menjadi utusan Tuhan bagi sekeliling kita. Siapa yang mau diutus Tuhan? Katakan sama-sama dengan kakak ya. Ini aku, utuslah aku. Yang mau diutus Tuhan, ayo sama-sama kita berdoa sekarang. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami mau meresponi firman-Mu Tuhan, seperti Yesaya. Dia mau diutus oleh-Mu Tuhan. Begitu juga kami mau diutus oleh-Mu bagi orang-orang di sekeliling kami Tuhan, untuk menghibur orang-orang yang sedang bersedih, untuk menyampaikan kasih-Mu Tuhan kepada sekeliling kami, menyampaikan pengharapan yang ada di dalam-Mu bagi sekeliling kami, juga untuk menjadi contoh Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan bagi sekeliling kami. Terima kasih Bapa, berikan kami telinga seperti murid dan hati yang mau taat dan dengar-dengaran terhadap firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. It's creative time. Oke adik-adik, hari ini creative time-nya ada 2. Tapi bukan dua-duanya dikerjain ya. Yang satu untuk adik-adik
Ruby dan adik-adik Emerald, yang satu lagi untuk Safir. Nah, untuk Ruby Emerald dulu nih. Adik-adik bisa lihat, tada, ini guide-nya di belakang. Nah, petunjuk dan cara mengerjakannya juga sudah ada. Kakak sertakan di Google Drive ya adik-adik. Adik-adik boleh buka di situ mana yang harus di-print dan bagaimana cara mengerjakannya. Yang pasti kalian merangkai gambar gizmo ini loh adik-adik, dirangkai gambar gizmonya. Jadi leher gizmonya dibikin panjang. Adik-adik Emerald yang belum bisa menggunting, nanti boleh minta tolong papa dan mamanya buat bantu adik-adik ya. Nah, itu tadi untuk Emerald Ruby. Kemudian untuk Safir, karena pasti kalian akan ngerasa boring kalau ya gunting lagi, nempel lagi, aduh. Jadi untuk yang Safir, kalian mengerjakan reflection paper seperti ini. Apa yang kalian dapat dari firman Tuhan yang kakak sampaikan tadi, kalian boleh tuliskan di reflection paper dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan di sana. Itu ya adik-adik, jangan lupa buat dapetin creative time-nya, adik-adik boleh klik link yang ada di description box. Jangan lupa dikerjakan, selamat menjadi berkat, God bless you. Adik-adik, sekarang saatnya kita untuk memberikan persembahan. Adik-adik bisa minta tolong papa mama untuk memberikan persembahan melalui QR Code yang akan ditampilkan setelah ini. Tapi sebelumnya, yuk adik-adik kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memberikan sebagian dari berkat yang Engkau telah berikan kepada kami untuk persembahan. Engkau yang berkati persembahan kami agar menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk kita simak pengumuman berikut ini. Ibadah Rocky Online telah selesai. Adik-adik jangan lupa untuk ikut ibadah Rocky Online minggu depan. Happy Sunday and God bless you. Dadah.